Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan sudut dan garis. Nanti akan dibahas tentang macam-macam hubungan sudut dan garis. Adapun materi yang akan saya bahas ada garis bersuplemen, garis berkomplemen, sudut bertolak belakang, sudut sepihak, sudut sehadap, dan sudut berseberangan. Yang pertama di sini adalah garis bersuplemen atau berpelurus. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar di atas, di sini ada sebuah garis lurus yaitu garis AOB dipotong oleh garis CO. Karena ini dipotong, maka terdapat sudut A dan sudut B. Nah, garis bersuplemen ini jika A tambah B itu berjumlah 180 derajat. Nah, garis bersuplemen ini jika sebuah garis lurus berpotongan dengan garis lurus lain, maka sudut yang berdampingan membentuk sudut berpelurus atau bersuplemen. Dua sudut dikatakan sudut bersuplemen apabila jumlah kedua sudut tersebut 180 derajat. Di sini ada contoh. Jika sudut antara tangga bagian bawah dengan dinding adalah A derajat sama dengan 48 derajat. Maka sudut antara tangga bagian atas dengan dinding adalah, sini ada penyelesaian diketahui A sama dengan 48 derajat. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan bahwasannya ini adalah garis berpelurus? Kalau kita perhatikan dinding itu kalau dari atas ke bawah itu dia lurus. Nah, maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya ini adalah sebuah garis pelurus. Jadi A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga karena A 48 derajat, maka kita tulis 48 derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga B derajat ini sama dengan 180 derajat dikurang 48 derajat, hasilnya 132 derajat. Maka sudut antara tangga bagian atas dengan dinding sebesar 132 derajat. Selanjutnya adalah sudut berkomplemen atau berpenyiku. Nah, yang dikatakan sudut berkomplemen atau berpenyiku jika dua sudut tersebut saling berkomplemen apabila jumlah kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar tersebut, di situ diketahui bahwasanya A derajat ditambah B derajat sama dengan 90 derajat. Jadi kalau dia siku-siku dia harus 90 derajat. Jika lebih dari 90 derajat itu bukan disebut sudut berkomplemen. Selanjutnya adalah sudut bertolak belakang. Ketika dua garis lurus saling berpotongan satu sama lain akan terbentuk sudut yang saling bertolak belakang. Karena kedua sudut memiliki titik sudut yang sama. Sehingga sudut-sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Kalau kita perhatikan pada gambar tersebut, di situ ada dua buah garis yaitu garis PY dan garis QX. Nah, dari perpotongan garis tersebut diperoleh 4 sudut yaitu A, B, C, dan D. Kalau kita perhatikan yang bertolak belakang itu adalah sudut A dengan sudut B. Jadi besar sudut A sama dengan sudut B. Dan selanjutnya sudut yang bertolak belakang yang kedua adalah sudut C dengan sudut D. Sehingga besar sudut C sama dengan besar sudut D. Untuk lebih mudahnya perhatikan contoh berikut. Dari contoh ini diketahui bahwasanya dua buah garis berpotongan sehingga diperoleh besar sudut, kita katakan yang sebelah kiri itu adalah sudut A dengan besar sudut 2x tambah 5 derajat, sedangkan sudut yang di sebelahnya atau kita simpulkan dengan B itu besarnya 105 derajat. Maka penyelesaian yang ditanya adalah besar sudut X. Maka penyelesaiannya adalah 2x tambah 5 sama dengan 105 karena sudut bertolak belakang. Tadi kita ketahui bahwasanya sudut bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Sehingga kita bisa jabarkan
karena di atasnya 2x tambah 5, maka kita kurangkan kedua ruas dengan 5. Jadi 2x sama dengan 105 derajat dikurang 5 derajat. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 100 derajat. X sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 derajat. Selanjutnya adalah sudut sehadap. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut tersebut, sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Nah, kemudian sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Kalau kita perhatikan pada gambar tersebut, diketahui bahwasanya garis sejajar itu adalah garis A dan B. Kemudian garis A dan B dipotong oleh garis L, sehingga diperoleh bahwasanya garis yang sehadap itu ada 4 garis, 4 sudut. Sudut sehadap itu ada 4. Yang pertama, kalau kita lihat, kita ketahui bahwasanya sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Nah, di situ diketahui bahwasanya A3 sama dengan B7. Nah, yang lainnya itu adalah A2 dengan B6. Kemudian A1 dengan B5, A4 dengan B8. Jadi sudut sehadap pada gambar tersebut ada 4 jenis. Nah, di sini ada contoh dua buah garis sejajar dipotong oleh garis. Sehingga pertanyaannya, tentukan besar sudut A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, mungkin kalau kalian melihat begitu banyak pertanyaan atau yang ditanya itu mungkin pusing. Padahal jawabannya hanya dua jawaban dan sangat mudah. Yang paling mudah pertama kali kita lihat dari gambar tersebut mana yang diketahui. Di situ yang diketahui adalah 65 derajat. Nah, kemudian 65 derajat kita tambahkan dengan A, itu akan membentuk garis pelurus. Maka di situ dapat diperoleh bahwasannya 65 ditambah A itu sama dengan 180 derajat. Sehingga penyelesaiannya A derajat sama dengan 180 derajat dikurang 65 derajat sama dengan 115. Oke, jadi itu patokannya kenapa 180, karena dia adalah sudut pelurus. Jadi 65 dengan A itu menjadi garis pelurus. Kemudian B itu sama dengan 115. Kenapa? Karena dia bertolak belakang dengan sudut A. Begitu juga dengan C. C dia bertolak belakang dengan 65, maka besarnya 65 derajat. Kemudian sudut D. D itu adalah 115 derajat. Kenapa? Karena dia sehadap dengan sudut B. Tadi kita ketahui B-nya adalah 115, sehingga D juga 115. Begitu juga dengan E. E-nya 115, karena sehadap dengan A. F itu 65 derajat karena sehadap dengan C. Sedangkan G itu 65 derajat karena sehadap dengan 65 derajat. Jadi kalau udah tahu tentang sudut bertolak belakang, sehadap, berpelurus. Nah, untuk soal yang seperti ini sangat mudah. Oke, kita lanjutkan. Sudut dalam berseberangan. Itu adalah jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis ketiga, maka pasangan sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk memiliki besar sudut yang sama. Sudut dalam berseberangan adalah dua sudut dalam yang tidak berdekatan pada sisi yang berseberangan terhadap garis transversal. Nah, perhatikan gambar yang ada. Itu ada garis sejajarnya adalah A dan B dipotong oleh garis L. Nah, yang dikatakan sudut dalam berseberangan adalah sudut A3 dan A5. Kenapa? Karena dibilang tadi bahwasanya sudut dalam, karena dia ada di dalam berarti dia itu yang dikatakan sudut dalam itu A3, A4, B5 dan B6. Jadi karena sudut dalam berseberangan itu dia berseberangan, satu kiri yang satu kanan, atau atas atau bawah. Jadi
Sudut dalam berseberangan ini ada dua. Yang pertama A3 dengan B5, yang kedua A4 dan B6. Jadi besar A3 itu sama dengan B5. Begitu juga besar sudut A4 sama dengan B6. Tadi sudut dalam berseberangan, maka yang ini adalah sudut luar berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar, sama seperti yang di dalam berseberangan. Kemudian sudut luar berseberangan adalah dua sudut luar yang tidak berdekatan. Tadi berdekatan, ini yang luar tidak berdekatan pada sisi yang berseberangan terhadap garis transversal. Nah, kalau kalian perhatikan gambar yang terlihat, ada itu garis warna hijau. Itu menyatakan bahwasannya sudut A1 dengan sudut B7 adalah sudut luar berseberangan. Karena kita membahas sudut luar, maka yang kita kaji itu ada A1, A2, B7 dan B8. Nah, yang berseberangan atau sudut luar berseberangan itu ada dua. Yang pertama A1 dengan B7, yang kedua A2 dengan B8. Jadi sudut luar berseberangan itu sudut yang berada di luar dan saling berseberangan. Contoh di sini kita lihat ada dua buah garis sejajar dipotong oleh garis sehingga terbentuklah sudut 8 derajat, sudut Z, sudut X dan sudut Y. Nah, yang ditanyakan adalah nilai X tambah Y ditambah Z. Nah, karena sudah kita ketahui bahwasannya di situ ada 78 derajat, maka sudut X-nya adalah 78. Kenapa? Karena dia adalah sudut luar berseberangan, berarti 78 dengan X itu besarnya sama, sehingga X-nya juga 78 derajat. Kemudian X derajat atau Y derajat itu sama dengan 180 kurang 78. Kenapa 180 dikurang? Karena dia X dan Y itu adalah garis berpelurus. Jadi X tambah Y sama dengan 180 derajat. Tadi kita ketahui besar sudut X adalah 78, maka Y sama dengan 180 dikurang 78, sehingga hasilnya 102 derajat. Kemudian nilai Z-nya adalah 102 derajat karena dia berseberangan dengan sudut Y. Sehingga diperoleh hasil X tambah Y tambah Z adalah 78 tambah 102 ditambah 102 sama dengan 282 derajat. Sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat atau berpelurus. Sudut dalam sepihak adalah dua sudut dalam yang terletak pada sisi yang sama. Nah, karena dia terletak pada sisi yang sama, itu kalau kalian lihat gambar yang ada di situ, itu adalah A3 dan B6. Tadi saya jelaskan bahwasannya sudut dalam itu adalah A3, A4, B5 dan B6-nya. Dikatakan sudut dalam sepihak itu ada dua, yang pertama A3 dan B6. Yang kedua adalah A4 dan B5. Nah, besar sudut di dalam sepihak ini berbeda dari sudut sebelumnya yang jumlahnya sama, sedangkan sudut dalam sepihak jika dijumlahkan dia jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut luar sepihak itu sama juga jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut luar sepihaknya berjumlah 180 derajat. Sudut luar sepihak adalah dua sudut luar yang terletak pada sisi yang sama. Nah, kalau kalian lihat pada gambar tersebut, nah sudut luar itu ada A1, A2, dan B7 dan B8. Nah, yang dikatakan yang sepihak adalah misalnya sama-sama di atas, berarti A2 dan B7. Yang kedua, yang di bawah berarti A1 dan B8. Sehingga besar sudut antara A2 ditambah B7 itu 180 derajat. Begitu juga A1 ditambah B8 jumlahnya 180 derajat.
Nah, di sini ada soal. Nah, diketahui bahwasannya garis sejajarnya itu adalah JL dan FH dipotong oleh garis MK. Nah, yang diketahui adalah besar sudut JKM yaitu 38 derajat. Kemudian sudut MH itu ada dua sudut, di mana sudut yang pertama 3V dan sudut yang kedua adalah V. Nah, untuk mempermudahnya, karena tadi kita diketahui sudut JKM, maka sudut FGM itu sama dengan sudut JKM. Kenapa? Karena sudut sehadap. Sehingga diperoleh sudut FGM itu adalah 38 derajat. Kemudian sudut FGM ditambah sudut MGH itu 180 derajat. Kenapa? Karena dia menjadi sudut pelurus atau garis lurus. Sehingga kita peroleh bahwasanya 38 derajat ditambah 3V tambah 4V. Tambah V. Kenapa MGH-nya ada dua sudut? Karena kalau kalian lihat gambar tersebut dia kan 3V dan V, sehingga 3V tambah V itu 4V. Kemudian 38 derajat ditambah 4V sama dengan 180 derajat. 4V sama dengan 180 derajat dikurang 38 derajat, sehingga 4V sama dengan 142 derajat. V 142 dibagi 4 sehingga hasilnya 35,5 derajat. Karena yang ditanya adalah nilai V, maka nilai V yang kita ketahui adalah 35,5 derajat. Demikian pertemuan hari ini. Jika ada yang kurang paham bisa kita diskusikan kembali. Saya akhiri penjelasan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.